Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikaf sunnata lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita beberapa pengajian yang lalu kita diperingatkan bahwa amal itu sebagaimana gambar berdiri yang belum ada ruhnya. Ya, seperti baca Al-Quran, salat yang lain-lainnya. Ini seperti gambar berdiri yang belum ada ruhnya. Ada ruhnya yaitu siril ikhlas di dalam amal itu. Nah, ikhlas ini tingkat-tingkat yaitu ikhlasnya abidin, yaitu orang yang ahli ibadah lahir, itu ikhlasnya dukur dengan selamatnya dari riya. Saya ikhlasnya dukur dari selamatnya dari riya jali dan riya khafi itu. Dan dalamnya masih ada bagian nafsunya itu. Ya benar, dia beramal hanya tidak beramal melainkan hanya untuk Allah Ta'ala, tapi talaban lisawabi wa haraban minal iqabi ma'an isbatil amali ilaihim. Ya benar lillah, tapi dicampuri kelihatan mengejar surga. Dan selamat dari neraka. Nah, ini kita bisa membedakan pandangan hati untuknya, lilnya. Ada orang ngejar surga tapi lillah, karena musyahadanya pada Allah, sehingga walaupun surga yang kelihatan hanya Allah, tidak kelihatan surganya, walaupun dia mengejar surga. Ini biasanya dukur sejauh mana tingkat kefokusan penyaksian kepada Allah. Kalau ini ingatnya tidak fokus Allah, kadar frekuensi tidak hanya Allah, maka tertobos oleh lil selain Allah, dicampur-campur untuk Allah dan untuk saya. Kalau di dalam ajaran Wahidiyah tegas, kalau tidak lillah, tapi binafsi, tidak billah binafsi. Ini orang secara ilmiah begini, orang itu tidak lain dicipta untuk Allah, hanya untuk aku Allah, lain tidak. Diberi alam semesta, semuanya kenikmatan mau ditundukkan untuk manusia, hanya untuk aku Allah.
Karena dirancang ahsan fi taqwim, ditingkatkan lagi pemberian itu dengan diberi karakter, rangkaian kemauan itu yang punya tabiat untuk saya itu sendiri. Dan inilah dalam perjalanan hidup aktif kehidupan pasti dia lagi syirkah hanya Allah atau hanya nafsunya. Karena manusia tidak lepas dengan kemauan, dan kemauan itu otomatis li ghairillah, lil makhlukillah, berupa kemauan itu sendiri yang punya kemauan itu. Maka di saat manusia itu tidak fokus hanya ingat Allah, frekuensi keadaannya Allah, maka tertobos untuk lilnya campur-campur. Pada dalam Al-Quran ditegaskan, barang siapa yang ingin perjumpaan denganku, maka mengabdilah pada Allah semata-mata. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan Allah di dalam peribadatan. Peribadatan ada niat, ada ruh, ada lahiriah. Kalau sudah ruhnya bukan hanya Allah, mau nusawi, berarti ini persekutuan dalam penghambaan kepada Allah dalam bidang lilnya. Maka kemampuan untuk musyahadah, ingat fokus itu harus ditingkatkan dengan sistem cara perjuangan dan doa-doa, asma-asma, tawasul dan seterusnya. Maka dan lainnya ada doa, misalkan nas'alukallahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati baril wahdah dan seterusnya. Ya Allah, secara singkat ini ya, setelah kita bersolawat menyebut asma Allah, anugerah Rasulullah pada Rasulullah, maka bersolawat. Saat bersolawat berdoa pada Allah, ya Allah, tenggelamkan kami dan selain kami ke dasar samudra keesaan paduka, sehingga kami tidak melihat, mendengar dan seterusnya, melainkan selalu merasa di dalam samudra keesaan paduka. Ini perjuangan untuk penyesuaian pada illa liya'buduni dan asfi taklim. Tidak mungkin bisa tanpa kita fokus musyahadah pada Allah Ta'ala. Jadi kembali pada tadi bab pengajian ini, yaitu ikhlas. Ada 3, ikhlasnya abidin, paling ibadah, itu diukur selamatnya dari riya. Kalau dia selamat dari riya, pamer dan seterusnya, maka dia termasuk ikhlas. Dan kemudian kedua, ikhlasnya muhibbin. Ikhlasnya muhibbin yaitu amal hanya Allah, hanya mengagungkan Allah, hanya menyinta dengan Allah, lain tidak mengejar, tidak bertujuan untuk surga, tapi lillah. Nah, ini ya, iya. Di sini saya bahasa tentang pamrih. Nah, pamrih ini satu harapan dari satu aktif mengabdi Allah. Lah, ini pamrihnya, harapan itu untuk dia atau untuk selain dia. Kalau dia tidak sadar Allah, kelihatan dirinya, maka terjadi ini persekutuan dalam lil tadi itu. Maka sekali lagi tentang musyahadah, kefokusan ini sangat penting sekali. Maka perlu dilatih. Mungkin kita berapa detik fokus hanya kepada Allah. Mungkin dengan asma-asma Allahumma ya wahid, ya ahad, duh zat yang maha satu, duh zat yang maha esa, ya wajidu ya jawadud, zat yang maha menemukan,
Ya Jawaduh, zat yang maha luman. Ini asma yang sungguh luar biasa, yang sangat dibutuhkan pada beragama, tauhid dan penghambaan kepada Tuhannya. Maka 4 asma ini dibutuhkan sekali, yaitu asma Duh zat yang maha satu, Duh zat yang maha asa, Duh zat yang maha menemukan, Duh zat yang maluman. Dari sama manusia itu selalu membutuhkan yang dia cari, walaupun tingkatan bagai tingginya dia tetap meminginkan mudah pada Allah Tuhannya ini. Ini dalam hal ikhlas mulakibin ini ada pengalaman, yaitu aulia perempuan, yaitu Siti Robiah Al-Adawiyah. Ini dulu Pak kita tidak ya. Dia munajahnya, ya Allah, tiadalah ibadahku kepadamu karena takut dari nerakamu, siksamu, dan tidak pula karena mengharapkan masuk ke dalam surgamu. Ini kefokusan, suatu konsentrasi musyahadah lilnya Allah illa liya'buduni, sehingga dia takut, kelihatan dirinya takut karena punya tabiat yang kontradiktif dengan rancangan illa liya'buduni. Kemauan untuk saya ini kontradiktif, ini takut kalau dia kelihatan dirinya. Maka di saat dia kelihatan dirinya, dia menyatakan kepada Tuhannya isti'rafi al-adawiyah, yaitu, ya Tuhan, tiadalah ibadahku bukan karena takut dari nerakamu, siksamu, dan tidak pula karena mengharapkan masuk ke dalam surgamu. Jadi tentang surga sudah pembawaan amal seseorang, walaupun tidak dia itu, kalau dia benar-benar mengabdi pada Allah Ta'ala, lilnya Allah Ta'ala, maka dia akan menerima surga dari Allah, diselamatkan dari Allah Ta'ala. Sedikit mengenai tentang Robiah Al-Adawiyah ini bukan berarti beliau nolak surga, tidak berarti beliau nolak pemberian Allah pada surga, tidak berarti beliau itu dibang-bang, dia tidak tertarik, atau istilah orang Jawa diiming-iming gak kepengen, bukan itu. Tapi ini gelora jiwa beliau yang dia hanya pada Allah, takut pada diri sendiri yang selalu merusak nilai ibadah pada Tuhannya, selalu mencampuri syirik terhadap apa untuk dia Tuhannya. Maka dia dengan itu dia takut menyatakan, ya Allah, aku ibadah pada bukan karena takut nerakamu, bukan surgamu. Ini tidak menjadi acara, hanya ini siapa? Untuk Allah, tentu dia. Ini disebut bahasanya. Jadi kembali lagi yang kedua tadi, ikhlasul muhibbin, yaitu dia benar-benar lillah, ngibadah lillah semata-mata, menyinta, mengagungkan, takzim pada Allah Ta'ala, tidak mengejar surga dan seterusnya. Ini ikhwan para muhibbin. Tapi belum dibilahkan salah dia, belum dibilahkan. Ini dalam sekitar suatu nilai penghambaan tentang tauhid. Kemudian tauhid ini belum dilaksanakan. Boleh jadi ini aku beramal lah, ini karena belum sadar yang gerakkan Allah,
maka dia secara nggak sadar ada pengakuan beramal padahal la haula wala quwwata illa billahil azim. Ini maka ini tingkatan kedua, yaitu tingkatnya isal ikhlas muhibbin tadi itu. Ada lagi yang terakhir yaitu ikhlasnya arifin. Nah, ini ikhlasnya arifin ini yang paling tinggi. Ini ikhlasnya orang yang arif, orang yang ma'rifat, yang sadar pada Allah Ta'ala. Definisi ma'rifat, sadar pada Allah, seperti disebut dalam buku kuliah Waqidiyah, sudah tidak asing lagi. Orang tahu dan mengerti rasanya gula itu manis, dan ketika itu dia juga sedang makan atau ngemut gula, sedang merasakan manisnya gula, seperti apa yang dia ketahui. Itu disebut ma'rifat, perpaduan ilmu dan amal, perpaduan ilmu dan amal. Ya, tadi ngerti gula manis, sedang beramal merasakan. Yang ngerti yang sedang merasakan, ngerti gula manis tapi tidak sedang merasakan, walaupun pernah merasakan, itu belum ma'rifat, bukan ma'rifat. Walaupun pernah merasakan ma'rifat, tapi pas itu tidak sedang merasakan, bukan itu yang belum ma'rifat. Tadi setelah gula, walaupun pernah merasakan gula, tahu gula manis, tapi sedang tidak ada gula dalam lisannya, bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dalam ma'rifat adalah sedang merasakan tuh. Arifin suhuduhum inhiradal haqqi bitahrikihim taskirihim fi ghairi ayyarau illa li anfusihim fi ghairi ayyarau li anfusihim fi dzalik haulan wala quwwatan fala ya'maluna amala illa billah la bi haulihim wala quwwatin dan seterusnya. Jadi orang yang ma'rifat itu sadar, merasakan. Kalau kita sadar hanya Allah yang esa, maka kita sedang merasakan. Ini sebetulnya tidak bisa buat contoh, tidak bisa buat contoh secara syariah. Misalkan kita sedang tahu manis, tahu kapas. Kapas ini wujud tunggal, satu wujud, tidak ada yang wujud selain kapas. Walaupun kelihatan kain benang, itu bayangan yang hanya hakikat wujud satu, hanyalah kapas. Ini tauhid pada kapas. Ini ya maaf, ini mempermudah pengertian, tidak menggambarkan Allah itu tidak. Sebab kalau ini dalam alam syariah salah, jadi fitnah. Allah disamakan dan makhluk kapas. Jadi kan Allah, nur Allah saja tidak tepat. Pertanyaan terjadi satu contoh. Orang mengatakan Quran itu makhluk, sebagian mengatakan bukan makhluk, sampai parah perbedaan itu. Yang mengatakan Quran itu makhluk, ada yang mengatakan bukan makhluk. Padahal Quran itu katanya Quran dengan Allah dekat mana dibanding nur dengan Allah. Quran dengan Allah itu dekat mana dibanding nur Allah dengan Allah. Kalau kami tanya-tanya, kata dekat nur dibanding Quran. Nur Allah dengan Allah lebih dekat dibanding Quran dengan Allah katanya. Kalau alam, kalau benar
jangankan lebih dekat, Quran saja tidak bisa dikatakan makhluk, apalagi nur. Lah maka dalam paham sebagai umat Islam, ini kalau mengatakan Quran itu makhluk, ini ada fitnah, jadi fitnah bagi kami. Lebih-lebih dalam orang tadi kapas, Allah kapas, ini jadi fitnah. Jangan kalau kapas, amal kapas itu nur Allah, itu pun jadi fitnah. Ini cara teori ya, dalam sejarah, dalam faham orang umum. Jadi yang mengatakan kapas nur Allah itu jadi fitnah, walaupun secara logika mirip, walaupun nggak sama, tapi dalam satu paham-paham sebagai kelompok Islam jadi fitnah. Maka di sini bukan menyamakan Allah itu kapas atau nur Allah itu kapas, tapi di sini yang kita maksud itu suatu pengertian kita arah untuk meningkatkan hakikat wujud kapas, satu-satunya wujud, tidak ada selain kapas, walaupun kelihatan kain, kelihatan benang. Nah, disinilah orang yang ma'rifat itu terasa, bukan ngerti seperti saya uraikan tadi, bisa ngerti, merasa, menyaksikan, berasa, sadar bahwa alam ini semuanya ya tidak hanya Allah, titik, pen. Tidak ada pengertian tuh. Ini orang sadar, orang ma'rifat itu tahu dan merasakan. Dan hal tauhid seperti tadi itu. Kalau dia oleh Allah diberitahu tentang kemauan kroso sehingga akan Allah, mungkin suatu saat pamannya orang itu digerakkan ingin surga, pamannya kroso sehingga akan hati ingin surga ya Allah, maka dia melangkah mengajar surga, bukan oleh dia tapi dia lillah, sehingga ingin ya Allah, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, ilah bilah tawakal, dia tidak kelihatan dirinya. Itu yang tepat orian tentang hal ini. Sebab ada orang orian, ini maaf, ini kami pernah mendengar dengan suatu HP, pada waktu ada seorang yang mengatakan ngejar surga itu ikhlas, bukan seperti saudara kita tidak mau surga. Lah ini mungkin dia ya kami khususnya bagus, tepat, tapi bahasanya ini kurang bijaksana sehingga ada fitnah. Pada secara teori budaya umum, ikhlas itu ruh atau nilai. Ikhlas itu ruh atau nilai. Kalau ngejar surga itu ikhlas, apa beda dengan sholat? Pada saat itu ada yang dikatakan sholat enggak ikhlas, padahal lebih fokus sholat dibanding surga. Sholat saja itu tidak ikhlas ada. Nah disinilah kesimpang siuran suatu pemahaman. Maka di sini perlu kita memahami semua pihak, mendudukkan sehingga semua plong, tidak ada kendala dan seterusnya dalam satu pemahaman agama ini. Kalau mungkin kita ada belum sampai ukuran kita, ya mari kita duduk bersama-sama dari hati ke hati, dengan ketulusan, dengan al-hanif dan pada kebenaran. Ya kembali lagi pengajian ini. Jadi di sini amal itu seperti gambar berdiri yang belum ada rohnya. Ada rohnya adalah ikhlas. Lalu ada tiga. Ikhlas orang ahli ibadah yang paling itu diukur selamatnya dengan riya. Ada yang tidak riya, riya samar, riya jelas, itu dia sudah yang ikhlas. Itu tingkatan umum ahli ibadah lahir. Kemudian yang lebih tinggi lagi tingkatan muhibbin,
Seperti tadi dikatakan Rabi al-Adawiyah tadi ya. Ya Allah, aku ngibadah padamu bukan karena ingin surgamu, bukan takut pada nerakamu. Sekali lagi kami uraikan, jadi ini tidak berarti beliau itu menolak surga, tidak terpencut di bambang Allah. Istilah orang Jawa, gak pengen diiming-iming, tidak itu. Tapi dia takut sekali kelihatan dirinya, lilnya jangan nanti dicampur lil saya. Maka dia menjelaskan, memurnikan pernyataan, hanya engkau ya Allah, bukan selain engkau. Ini kalau istilah. Kemudian yang ketiga, ikhlasul arifin. Arifin itu tahu dan sedang merasakan. Tahu dan sedang merasakan. Kalau ada dalam Al-Quran, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kau berbuat. Ini bukan teori, tapi rasa. Makrifat tauhid, kesadaran itu. Ya mudah-mudahan para hadirat kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pengampuan oleh Allah, mensyukuri kenikmatan diberikan pada kita bersama ini. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wa ali wa ja'alna ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawatina qarrib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil humli famana bata mimma lam yudfan la yatim nitaju. Tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan. Tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan. Sebab apa-apa yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tidak akan sempurna buahnya. Wujudmu, keadaanmu, tanamlah dalam bumi sembunyi. Sebab biji atau bibit yang tidak ditanam tidak bisa tumbuh. Kalau umpamanya tumbuh, tidak memberi guna. Kalau engkau ingin semestinya tanamlah wujudmu dalam bumi yang lebih dalam. Masuknya jangan dibiarkan keadaan dirimu itu mudah dilihat orang lain. Misalkan soal keistimewaanmu, kebaikanmu. Ini. Orang yang punya keistimewaan umumnya mudah ditandai oleh orang lain. Jadi kalau memperlihatkan keistimewaannya berarti dia ingin dihormat, dihargai dan seterusnya. Ya wallahu a'lam. Ya sekali mudah-mudahan pengajian apa ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Memberi manfaat masalah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Mari kita saling maaf-maafkan hal-hal dan yang lainnya. Ya sekali lagi mudah-mudahan pengajian apa ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Membawa manfaat masalah barokah peningkatan baik kesadaran kita bersama. Perjuangan kita bersama fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.